اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملا ثم الصلاة على رسول المصطفى والآل مع صحبه وتابعين ولا تقوى الإله مدار كل سعادة وتباء رأس شر حبائنا إن الطريق شريعة وطريقة وحقيقة فاسمع لها ممثلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawisa kabeh jenis puji lillah iku milik Allah. Al-muwafiqi kang aweh taufik ya Allah lil ula karena arah-arah ngahasilkeun derajat kang luhur. Hamdan yuwafi hamdan kalawan puji yuwafi kang nandangi ya hamd birrahu ing paweh Allah al-mutakammila kang sampurna. Summa salat mangkanoli utai rahmat Allah ala rasulil mustafa iku muga tetep ing ngatese rasul al mustafa kang den pilih wal alilan keluarga nabi masahbin sumertane sahabat wa tubain lan pirang-pirang kang anut wala kalen noli-noli iya tuba. Taqwal ila utawi taqwa dening Allah madaru kulli sa'adatin iku dasare saban-saban kabahagiaan wa tuba'u ahwa lan utawi anut dening hawa nafsu ra'su sarrin iku pangkal kaalaan habaila halekang manggon. Inna tariqa ing satuhune dadalan teka maring Allah. Inna tariqa satuhune dadalan temeka maring Allah syariatun iku sawiji syariat wa tariqatun lan kaping do tarekat wa haqiqatun lan kaping telune hakikat. Pasma mangka narima sira kabeh la kadue syariat tarekat hakikat ma ing barang musila kang den age contoh ya ma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam yang mulia ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang bernama Kitab Hidayatul Adqiya atau Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya, perjalanan orang-orang yang suci menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini adalah ilmu yang ketiga daripada rukun agama. Yang tentu kita ketahui bahwa rukun agama yaitu tiga: iman, Islam, ihsan. Maka pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan mengawali pembahasan kita yang insya Allah akan berkaitan tentang seputar hati
tentang kajian ilmu tasawuf. Maka di dalam muqaddimah dijelaskan, alhamdulillah, adapun seluruh puji lillah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah al-muwafiq lil ula, ialah dat yang memberikan pertolongan lil ula, karena semata-mata ingin menghasilkan derajat kang luhur. Jadi perlu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dat yang mempunyai seluruh puji, dan Allah pula lah yang mempunyai sifat yang memberikan pertolongan, artinya taufik. Taufik artinya adalah pertolongan. Maka tidak sedikit orang yang mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah lil ula, semata-mata Allah ingin mengangkat derajat martabatnya. Karena tidak seluruh manusia mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah mendapatkan taufik itu. Taufik artinya adalah pertolongan dari Allah diberikan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Maksud dan tujuannya agar orang ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan, dawan dengan pujian, yuwafi, yang mampu mendorong kebaikan-kebaikan terhadap Allah, mutakamilah, halnya sempurna. Jadi tidak ada yang mampu memberikan taufik, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kerja keras kita, maka jika tidak ada pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah, tentu tidak akan mampu merubah seseorang. Sekurang sempurna apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kekasih Allah. Bahkan seluruh para nabi dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya nabi, seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik di langit, baik di bumi, baik di surga maupun di neraka, maka seluruh jabatannya terkalahkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi sekelas Nabi Muhammad saja hanya mampu memerintahkan dan mengingatkan, tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan hidayah. Artinya hidayah dan taufik ini ada dalam kendalinya Allah Subhanahu. Bagaimana cerita Nuh alaihi salam, seorang nabi yang diberikan usia begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sekali anak keturunannya Kan'an namanya, berikut para kaumnya ingin mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nuh alaihi salam. Namun apa daya, Nuh pun tidak kuasa, tidak mampu memberikan hidayah kepada Kan'an sekaligus anaknya. Kenapa? Karena Kan'an hanya sebatas nabi, hanya Kan'an sebatas manusia yang tidak mempunyai kendali memberikan hidayah kepada seseorang. Maka hidayah hanya ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak wali bukan, anak nabi juga bukan, gitu ya. Anak kiai juga bukan, tapi alhamdulillah akhir zaman udah mau datang ke pengajian. Nah, itu untungnya, ya.
Karena tidak sedikit sekalipun anak waliyun min auliyaillah, turunan kakek moyangnya wali, belum tentu anak cucunya mau nah. Tapi alhamdulillah kita mau turunan wali juga buat. Yang ada wali murid. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan hidayah kepada kita untuk sama-sama hadir, sama-sama berzikir, sama-sama memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mampu meluangkan waktu kita. Mudah-mudahan hidayah dan taufik ini selalu senantiasa Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka di dalam kitab ini menjelaskan tentang konsep orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kata ulama di sini, taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Adapun takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adah, itu dasar seluruh kebahagiaan. Maka tidak akan seseorang mendapatkan bahagia tanpa didasari dengan takwa. Sehebat apapun dia berusaha, sehebat apapun ia berencana, sehebat apapun ia berhayal ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi tanpa didasari takwa kepada Allah, jangan harap orang ini bisa bahagia. Kalau berangan-angan untuk bahagia, pasti seluruh manusia berharap ingin bahagia. Cuman dijelaskan di sini di dalam kitab tasawuf, maka kunci kebahagiaan ialah takwal ilah, takwa dulu kepada Allah. Yang mana takwa ini para ulama begitu banyak menjelaskan tentang kriteria atau cara-cara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara garis besar definisi daripada takwa seperti yang kita dengar ketika sang khotib di dalam khutbah Jum'ah menyampaikan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nah itu apa? Menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, ma'astis'ari ta'zimi lillah, beserta mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita jadi pelopor kebaikan, maka menjadi pelopor kebaikan semata-mata mengagungkan Allah, bukan karena ingin menjadi garda terdepan, bukan ingin menjadi panitia, bukan ingin yang pengen dihormati. Nah itu. Tapi semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf berarti memerintahkan kebaikan, nahyun mungkar artinya mencegah yang diingkari, yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Tapi itu semua konsepnya bukan ingin disebut orang paling berjasa atau orang yang menjadi pahlawan kesiangan, melainkan semata-mata mengagungkan Allah dan semata-mata takut kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nah itu takwal ilah. Jadi takwal ilah, takwa ke Allah, takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adah, itu adalah dasar seluruh kebahagiaan. Maka alhamdulillah pada kemarin kita sudah melaksanakan peringatan yang begitu besar, namanya pesta rakyat. Ya benar ya, pesta rakyat kemerdekaan yang ke-80 tahun, yang berharap semuanya kita ingin bahagia. Gampanglah negara minimal bahagia dalam rumah tangga.
Bahagia mah yang penting mah ngopi masih ngeunah, ngarokok masih ngeunah, pamajikan henteu rewel insyaallah merdeka. Aman ya? Masih aman. Pamajikan. Percuma kita merdeka datang kayak mah di pamajikan, omelan pamajikan mah tacan merdeka. Cemburutan jadinya. Pokoknya mah isuk-isuk ngopi sakilat rokok sampurnami jeung bobodohan merdeka. Mantap ya. Nah, gampang merdeka dalam kenegaraan kebangsaan malah terlalu besar. Terlalu kegedean minimal merdeka di dalam rumah tangga isuk-isuk ngopi capkila atau ngopi kapal api rokona suku akabekina ngopi sampurnami bekinya repil nikmatkan lah pamajikan pengomel-ngomel merdeka aman alhamdulillah Dipangkatin Zat. begitu ya berarti belum merdeka Pak itu Pak belum merdeka iya kenapa karena baru Pak Alpaninya doang yang tanpa istrinya belum tahu nggak bakalan merdeka nggak bakalan merdeka Takut pada yang tua. Takwal ilah. Jadi perlu kita ketahui bahwa kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita apapun caranya kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boga duit takwa atuh meunah teu boga duit. Oh iya. Nah, kurang makan gitu takwa masih gitu kan ya. Nah, artinya yang penting kita tahu takwal ilah, takwa kepada Allah madaru kulli sa'adah itu adalah dasar atau kunci seluruh kebahagiaan. Jadi namanya sa'adah. Sa'adah itu artinya bahagia. Kalau sa'id orang yang bahagia. Depan pani ganti aja namanya si Sa'id. Biar bahagia terus. Gitu ya. Bukan 2000 mulu. Bukan 2000. Ini mah Alpani 2000 mulu. Nah itu. Maka setiap takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada lawan kata daripada takwa. Apa lawan katanya? Watuba'u aqwa, mengikuti hawa nafsu. Awas nih. Maka kata ulama di sini watuba'u aqwa ra'su syarri habaila. Adapun mengikuti hawa nafsu ra'su syarrin itu adalah pangkal atau dasar keburukan habaila yang selalu melekat kepada diri kita. Tinggal pilih aja kita. Apakah mau mengikuti hawa nafsu ataukah tidak? Karena hidup itu di dalam diri kita cuma dua. Satu berkarakter setan atau iblis, yang kedua berkarakter malaikat. Hidup itu pilihan kita ini. Makanya kita kagak bener mulu ya, bukan karena malaikat, gak salah mulu karena bukan setan. Maka di diri manusia dua karakter melekat, satu karakter malaikat, yang kedua karakter setan. Maka tergantung diri kita mau pilih yang mana. Ada sen kanan, ada sen kiri. Sen kanan merujuk kepada malaikat, sen kiri merujuk kepada setan atau mengikuti hawa nafsu. Kata ulama di sini watuba'u aqwa, mengikuti hawa nafsu ra'su syarrin, itu menjadi dasar pangkal keburukan yang ada di dalam diri kita. Apa sih hawa nafsu? Keinginan mendorong sesuatu yang di luar batas. Itu namanya hawa nafsu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, berikutnya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun
fasma laha mamusila. Inna tariqah, sesungguhnya perjalanan menuju Allah. Mantap ya. Inna tariq itu perjalanan menuju Allah. Ada orang yang berapa namanya? Tariqah. Oh, mantap kan? Wah. Dikira apa? Dikira tariqah. Enggak benar ya? Inna tariq, sesungguhnya perjalanan menuju Allah. Tariq itu artinya perjalanan. Makanya nanti kalau di Mekah jangan heran Fawiza, Tariq, maksudnya jalan gitu ya. Maksudnya begitu, Tariq, hai jalan. Tariq, maksudnya mah jalan gitu. Halal berarti boleh, haram. Enggak boleh. Jadi kalau di Mekah begitu. Jangan Tariq, amin, Tariq, amin. Tariq itu artinya jalan. Halal artinya berarti boleh, haram berarti artinya tidak boleh. Karena kita kagak tahu orang ke Mekah nyetok mobil taksi, baru tahunya dia ngaji Quran doang wakaf. Harusnya kan bahasa Arab mah kip. Bahasa Arabnya begitu kalau berhenti mobil tuh. Kip. Karena baru tahunya ngaji ilmu tajwid, wakaf. Bahasa ini mah berhenti padahal kip. Berhenti. Karena kita kagak tahu bahasa Arab, baru ngajinya wakaf di dalam ilmu Al-Qur'an. Wakaf itu artinya berhenti, kagak salah. Cuman kata orang Arab paseh bener ini. Nah gitu ya. Jadi tariq artinya adalah orang yang berjalan. Tariqah adalah perjalanan. Maka ada istilah, ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Maka syariat berarti adalah perjalanan syariat. Namanya perjalanan syariat berarti adalah luar. Namanya syariat. Syari berarti orang yang bersyariat. Syariat adalah hukum yang dilakukan. Kalau syari adalah orang yang menjalankan hukum syariat. Nah seperti kita nih, namanya kita syari, orang yang menjalankan syariat. Syariat adalah hukum yang melekat terhadap orang yang menjalankan syariat. Maka setelah syariat ada tariqah. Maka tariqah artinya perjalanan. Maka orang yang berjalan namanya si tariq. Jadi inna tariqa, sesungguhnya perjalanan datang kepada Allah. Sesungguhnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, satu harus melintasi syariat dulu. Ya. Jadi orang mau menuju Allah tidak langsung bisa ke hakikat. Tidak bisa langsung orang bertariqah, maka harus didasari dengan ilmu syariat. Mas ya, mana ilmu syariat? Seperti ilmu fiqih. Itu namanya ilmu syariat. Maka orang yang bertariqah maka harus didasari tahu terlebih dahulu, walaupun tidak keseluruhan, minimal dasar-dasar syariat sebelum memasuki ilmu selanjutnya yang dinamakan tariqah. Ya, karena sesungguhnya perjalanan menuju Allah, satu bisa ditempuh dengan jalan syariat, yang kedua dengan jalan tariqah, dan yang ketiga dengan jalan hakikat. Tiga nih, syariat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat. Puncak yang keempat ma'rifat. Tilu aja dulu, syariat, tariqat, hakikat. Nah itu. Fasma' laha ma'musila, maka terimalah olehmu semuanya ma'musila. Maka tidak boleh hanya orang bersyariat saja, tidak cukup. Orang bertariqah saja tidak cukup. Orang berhakikat saja tidak cukup. Harus tiga, syariat, tariqah, hakikat. Nah, harus tiga. Itu harus berjalan kepada orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan salik. Jadi ada murid, ada salik. Murid itu orang yang mau belajar, namanya
murid. Yang namanya belajar kadang lulus kadang kagak kan gitu. Nah orang menuju Allah pun kadang-kadang lulus kadang-kadang ada. Dia belum nyampe jadi salik nih, belum nih. Baru sekelas murid. Kalau ini mah levelnya sudah masuk kepada level salik. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mempunyai 3 kendaraan yang sudah dimiliki. Satu adalah syariat, yang kedua adalah thariqat, yang ketiga adalah hakikat. Maka harus 3-tiganya berjalan. Nah gitu ya. Nah, ini penting kita ketahui. Walaupun kita belum bisa mengamalkan, minimal kita tahu. Itu. Kalau udah tahu lumayan. Tinggal jalan. Yakni anna tariqa al-musira lil akhirati syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha tamsilul qaumi laha wa huwa ma yasayadhkuru ba'dahum. Jadi wa'lam rahimakumullahu annahu la budda li saliki tariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi thalatha wa adami ta'til li syai'in minha. Nah wa'lam perlu diketahui oleh kita seluruhnya bahwasannya tidak boleh tidak, yang artinya berarti harus. Tidak boleh tidak kan harus. Terhadap siapa? Lisaliki tariqil akhirah, terhadap orang yang menempuh menuju alam akhirat. Hebat nih ngajinya, kita udah gak ngomongin ekonomi lagi, ekonomi urusan dunia. Sarjana apa? Sarjana ekonomi, kementerian apa? Udah, kita udah tembus nih. Udah kagak ngomongin alam dunia lagi kita nih. Sudah ngomongin alam sana walaupun hidupnya di dunia. Mantap nih, udah naik kelas kita nih. Kalau kita masih ngomongin ekonomi ini masih kelas detek itu mah. Makanya santri mah tuh udah menembus alam sana, bukan mus alam dunia. Sudah menembus alam akhirat. Tuh mantap, walaupun masih hidup di alam dunia, tapi apa yang ia bicarakan sudah menembus luar batas, bukan hanya ekonomi di dunia, tapi sudah menembus kepada alam akhirat. Maka orang yang menuju alam akhirat la budda lisaliki tariqil akhirah, tidak boleh tidak artinya berarti mesti atau seharusnya terhadap orang yang bersuluk, terhadap orang yang menempuh satu perjalanan akhirat minal jam'i, dia mengumpulkan dari yang 3, tidak boleh kosong. Jadi yang 3 itu tadi apa? Syariat, thariqat, hakikat. Tidak boleh kosong nih yang 3. Kalau ada satu doang syariat gak bakalan nyampe. Orang ngaji fikih mulu gak bakalan nyampe. Kalau ngaji fikih mulu, komen mulu sama yang sholat. Nah, komen mulu aja masih dakoknya begitu tuh, kagak sah tuh. Itu orang ngaji fikih mulu tuh. Nah, gitu ya. Orang takbirnya begini, di komen mulu tuh. Itu baru ngaji fikih doang. Ngaji fikih doang. Yang kedua thariqah, maka berthariqah doang pun gak boleh. Maka orang berthariqah doang di pikiran mulu. Nanti sholatnya apa tuh? Yang penting mau udah usul gua Allah. Ini gak dablek juga nih urusannya. Nantinya udah yang penting mah hati ingat kepada Allah. Mau sholat ke mau kagak ke, ini namanya hakekok. Namanya hakekok. Maka 3-tiganya harus berjalan, syariat, thariqat dan hakikat. Nah gitu. La budda wa dzalika li anna al haqiqata bila syariatin batilah, karena sesungguhnya orang bercerita tentang hakikat tapi bila syariah tanpa melalui syariat batilah, maka hakikatnya batal. Kata Bang Mundir, dah gua mah ke Mekah bagaimana Allah aja. Mantap tuh, hakikat tuh namanya. Namanya hakikat, tapi tidak melalui syariat. Apa syariat? Proses perjalanan menuju Mekah. Maka proses perjalanan menuju Mekah namanya syariat. Maka syariat berarti butuh proses, butuh daftar, butuh segala macam perlengkapan yang emang dibutuhkan datang ke kota suci Mekah. Nah baru setelah proses syariatnya terlengkapi dan dia datang ke sana, maka syariat hilang, yang ada cuman hakikat.
Maka tidak boleh segala sesuatu udah bagaimana Allah saja, tapi tanpa ada proses, tanpa ada usaha. Maka begini pun ditelah oleh ulama, li'annal haqiqata bila syari'atin batilah, karena sesungguhnya hakikat bila syariat tanpa melalui syariat batilatun, maka ini pun dianggap batal, artinya tidak jadi. Karena kita orang pikiran. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah, dan orang hanya bersyariat doang. Udah yang penting mah gua mau udah usaha. Ngandelin syariat, ngandelin usaha. Ngandelin usaha aja pokoknya mah, yang penting mah kata Pak Binsa, gua mah jualan air udah pasti dapat duit gitu bang tuh. Pasti dapat duit. Nah, wasyari'ah bila hakikat, bersyariat tanpa hakikat, altilah, ini pun kosong. Maka dua-duanya harus berjalan antara syariat dan hakikat. Maka contoh di sini misalul awal antaqula li saksin fayaqulu laka la hajata ila shaat li anna sa'ida sa'idul ajal. Seperti ada orang begini mengatakan, kata saya tuh Pak Binsa sholat. Kata Pak Binsa, lah ngapain sholat? Kan sudah ada di alam ajali. Yang orang mau masuk surga mah pasti masuk surga, yang mau masuk neraka mah pasti masuk neraka. Ngomongnya begitu, benar kan? Kan ungkapan itu benar sebenarnya. Karena neraka dan surga punya Allah di alam ajali. Tetapi ketika dalam syariat, kata saya Pak Binsa, sholat ya. Lah ngapain kan sholat juga, orang sholat juga belum tentu masuk surga kan gitu tuh. Orang sholat juga belum tentu masuk surga. Karena emang ke surga atau dan tidaknya manusia bukan dilihat dari sholatnya, tapi orang masuk ke surga karena emang mendapatkan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ibadah yang ia lakukan. Orang masuk surga mendapatkan ridho dan fadl dari Allah subhanahu, dan ridho Allah terletak kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu perlu dicatat. Ridho Allah terletak kepada orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi tidak mungkin ridhonya Allah terletak kepada orang yang menjalankan keburukan. Secara hukum adat, api itu panas, benar ya? Api itu panas. Tetapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu tidak menjadi apa-apa. Bahkan ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya, dikarenakan telah menghancurkan berhala yang paling besar, maka yang menjadi tawanannya adalah Ibrahim, dibakar hidup-hidup, maka Ibrahim tidak merasakan panas, bahkan Ibrahim kedinginan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam api ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat itu tuh Pak Mundir, saya mendapatkan satu ijazah dari guru, kalau punya anak panas ya, kalau punya anak, punya cucu panas mulu tuh, panas mulu gitu ya, gak turun-turun gitu panasnya. Bacain itu aja tuh. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu ayat atau jampe anak kecil panas mulu. Kan biasanya kalau anak kecil panas mulu dibawa ke ustad tuh. Ustad dibangun-bangunin lagi enak-enak tidur. Masih duit kagak, lagi enak-enak tidur kan gitu ya. Udah, hafalin tuh. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni, ya nar kuni, jadilah kamu untukku bardan, menjadi adem, wasalaman ala Ibrahim. Oh, mantap tuh ya. Mantap. Insya Allah nih kalau Pak Mundir dibacain ke depan singa, adem kata singa, insya Allah dimakan. Matang. Insya Allah matang.
Subhanallah. Nah itu. Jadi kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Istri kita panas dulu, bikinin air di gondrong. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah panas dulu. Nah itu. Karena sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seharusnya api itu membakar kepada Nabi Ibrahim, tetapi api itu malah dingin sedingin-dinginnya. Kenapa? Karena di dalam api yang membakar Ibrahim ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap. Yang susah adalah pekerjaan, yang mana pekerjaan itu Allah ridho dengan pekerjaan kita. Kan yang susah juga begitu tuh. Kita melakukan sesuatu, melakukan suatu amal perbuatan, yang mana amal perbuatan itu Allah ridho dengan perbuatan kita. Itu tuh. Jadi konsepnya, di mana kita mau melakukan sesuatu, tanyakan kepada diri kita. Ini kira-kira pekerjaan ini Allah ridho apa kagak? Contoh kalau Pak Rusdi begini. Kata Pak Rusdi, kira-kira ini kalau nambah istri Allah ridho apa kagak? Ridho. Nah itu. Kalau ridho insya Allah adem. Adem. Tapi kalau kagak ridho jangan. Jangan. Contoh, banyak sekelas orang yang menjalankan syariat, artinya menjalankan perintah Allah, yang mempunyai istri lebih daripada satu, tapi tujuannya menggapai ridhonya. Contoh Abu Yadimiyati Cidahu, istrinya berapa? 4 istrinya. Bahkan hanya baru dinikahi saja sudah senang, bukan hanya ingin dipergauli, tapi hanya dengan menikah dengan sosok Abu Dia saja sudah senang. Berarti ada dalam ridho. Nah ya, pokoknya Pak, ridho itu bikin enak. Kita makan satu aja kita melangkah dari rumah ke sini karena istri kagak ridho, wek. Nah makanya yang paling susah itu adalah ridho. Bukan ridho orang, bukan ridho rumah, bukan. Ya. Jadi ingat, li'annal hakikat, karena sesungguhnya yang berkaitan dengan hakikat, tapi bila syariat tanpa didasari dengan syariat, batilatun, maka itu akan menjadi batal. Kata Pak Mundir, gua pengen bisa ngaji, gua pengen bisa baca Quran, gua gimana Allah aja, nggak mungkin. Maka harus butuh proses. Mana proses? Belajar adalah bentuk syariat, berarti berusaha. Kata Pak Denny, saya pengen baca Quran yang fasih, udah gimana Allah aja dah. Misalkan tanpa melalui proses perjalanan yang begitu panjang, maka bacaan yang fasih itu tidak akan bisa dihasilkan tanpa syariat. Gitu, jadi batilah. Terus mengandalkan hakikat saja pun atilah, maka itu akan menjadi kosong. Artinya tidak ada apa-apanya. Seperti seseorang memerintahkan, "Weh, kamu sholat." Fayaqulu laka la hajata ila sholat. Aku tidak butuh sholat. Aku tidak butuh sholat. Kata Pak Haji Rusdi, apaan sih tan sholat segala macam? Hebat dalilnya mah pakai kaul ulama. Kata Pak Rusdi, li'anna sa'idul ajal. Karena sesungguhnya orang yang akan bahagia sudah pasti bahagia tercatat di dalam ajalinya. Mantap bener ya. Kan ngomongnya begitu tuh. Orang yang bahagia sudah termaktub di alam ruhnya. Ketika ruh 4 bulan sudah dicatat orang yang akan bahagia. Jawabannya mah bener. Ya, jawabannya begitu tuh. Li'anna sa'idul ajal. Karena sesungguhnya orang yang bahagia, sa'idul ajal, dia sudah bahagia di dalam ajalinya. Masya Allah. Fa in kunta sa'idan dakhalatil jannah wa illam usalli. Jika dia emang ahli bahagia, pasti dia bahagia dan pasti masuk surga walaupun dia kagak sholat, katanya. Mantap bener ngomongnya makanya. Udah kayak wali doang nih. Wa illa dakhalatin nar. Wa illa jika dia tidak bahagia, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa in sholaita, walaupun dia sholat. Mantap bener ya. Ngomongnya mah itu kayak bener tapi salah itu. Kayak bener tapi salah. Jadi yang kedua,
Contoh, wa mithalu saniyah may ya'malu li ajlil jannah. Contoh yang kedua, orang yang melakukan suatu amal karena arah surga. Wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha. Jikalah aku tidak mengamal demikian, lama dakhaltuha, tentu aku tidak akan masuk ke tempat ini. Fahadhihi syariatun atilah. Maka ini adalah contoh syariat yang atilah, yang kosong. Maka wa makna kauniha atilatun anna wujudiha ka'adamiha li anna dukhulal jannah bifadlillah. Karena sesungguhnya orang masuk ke dalam surganya Allah bifadlillah, yaitu atas dasar fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat oleh kita, dan fadl Allah terletak kepada perintah yang Allah perintahkan, dan perintah yang kita lakukan. Setelah kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang kita perbuat. Maka masuk surganya kita bukan karena sholatnya kita, tapi Allah ridho karena kita sholat. Allah ridho karena kita ngaji. Allah ridho karena kita baca salawat. Allah ridho karena kita baca bukan karena zikirnya, bukan karena salawatnya, bukan karena baca Qur'annya, tapi Allah ridho dengan orang yang baca Qur'an. Allah ridho dengan orang yang berzikir. Nah, ridho Allah inilah yang menyebabkan masuknya manusia ke dalam surganya Allah subhanahu. Sampai sini paham? Insyaallah. Wa syari'atu hiyal ma'muratu allati amara Allah biha wal muniyat allati nahallahu anha. Adapun yang namanya syariat al-ma'murat, yaitu perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, namanya syariat. Syariat adalah perintah-perintah yang Allah perintahkan. Wal munhiyat, adapun larangan adalah Allah yang melarang terhadapnya. Jadi ketika, woi kamu sholat, kamu zakat, itu namanya syariat. Kamu ke Mekah, itu namanya syariat. Wat tariqatu al-jari ala dzalika wal amalu bihi. Adapun yang namanya tariqah yang berjalan, wal amalu bihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam syariat. Jadi tariqah itu adalah mengamalkan yang ada di dalam syariat. Allah memerintahkan sholat dan kita sholat, berarti orang sholat sedang bertariqah. Allah memerintahkan sedekah, berarti ketika kita bersedekah berarti kita sedang bertariqah. Maka tariqah para wali ini beda-beda. Maka ada tariqahnya dengan sedekah saja, maka ada tariqahnya dengan baca Quran saja, maka ada tariqahnya dengan baca salawat saja, maka ada tariqahnya nyantunin anak yatim saja. Macam-macam tariqah, macam-macam perjalanan, yang mana perjalanan itu Allah ridho. Kita tinggal pilih mau yang mana. Mau baca salawat gak? Mau baca dzikir? Apakah semuanya? Sampai kita bilang begini nanti nih, amalan apa lagi sih yang harus kita lakukan? Saking udah banyaknya tuh. Dzikiran udah, baca Quran udah, sholat sunnah udah. Mantap kan gitu tuh. Nah, tapi perlu kita ketahui tariqah yang berlaku adalah wal amalu bih, mengamalkan apa yang telah berlaku di dalam syariat. Wal haqiqatu nadruhu li bawatinil umur. Adapun menjelaskan tentang hakikat, ini bukan melihat luar, tapi yang dilihat li bawatinil umur, dalamnya urusan-urusan, wa syuhudil fa'li minallah, dan menyaksikan pekerjaan minallah, datangnya dari Allah subhanahu. Nah, ini namanya hakikat. Jadi hakikat adalah penglihatan secara batiniah. Jadi kalau seandainya kita sedang zikir, karena emang zikir ini emang Allah yang gerakin zikir. Nah gitu tuh. Jadi suhudul af'al namanya, menyaksikan pekerjaan Allah. Jadi zikir itu nggak bakalan diaku sama kita.
Misalkan malam ini kita salawat ini 1000, maka salawat 1000 itu nggak bakalan diaku oleh kita sebagai orang yang zikir, tapi kita akan mengembalikan kepada Allah. Maka orang yang berhakikat melihatnya secara batin, menyaksikan pekerjaan Allah, bahwa malam ini Allah sedang memperlihatkan pekerjaannya kepada kita, bahwa kita sedang itu namanya adalah hakikat. Nah itu secara apa namanya, secara batini, walaupun kitanya yang la ilaha illallah, kitanya makan yang berzikir kelihatan manusia siapa, tetapi syuhudul af'al, penyaksian pekerjaan inilah bentuk pekerjaan Allah. Bisa kira-kira ya. Nah, artinya setiap apa yang kita lakukan, syuhudul af'alnya kembalikan kepada Allah. Nah itu namanya hakikat. Tapi tidak bisa langsung kita, oh ini gue bagaimana Allah, tidak bisa. Maka harus melalui proses apa tadi? Syariat, apalagi korekot, baru hakikat. Nah itu 3 itu. Wal haqiqatu nadruhu li bawatinil umur wa syuhudil fa'li, dan penyaksiannya pekerjaan minallahi, datangnya dari Allah, takliman, semata-mata mengajarkan li ibadih, terhadap perintah Allah subhanahu. Maka iyyaka na'budu mura'i fihi dhahirasy syariah, maka iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, mura'i fihi, maka ini menjaga dhahirnya syariat, li'annahu mandurun fi ilal kasbi dhahir, maka perintah adanya salat secara dhahir, ibadah kepada Allah kelihatan, tetapi ibadah yang kita lihat secara hakikat, maka Allah sedang memperlihatkan af'al, pekerjaan Allah terhadap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti mutap nih. Wa qawlu iyyaka nasta'in, kalau na'budu itu namanya dhahir syariat. Kalau iyyaka nasta'in itu namanya mura'i fihil haqiqah. Contoh kita baca Quran, iyyaka na'budu, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah, salat, zakat, puasa, haji, namanya ibadah. Ini mura'il syariat, menjaga syariat. Tetapi wa iyyaka nasta'in, ketika kita mengucapkan iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan, mura'i fihil hakikat, maka ini menjaga hakikat. Karena sehebat apapun ibadah kita, tanpa pertolongan Allah gak ada apa-apa. Nah gitu. Maka butuh na'budu, butuh nasta'in. Nah gitu. Maka harus dua-duanya berjalan. Satu, na'budu adalah penjagaan perjalanan secara syariat, nasta'in adalah perjalanan secara hakikat. Li'anna bihi tabarul abdi min haulihi wa quwwatihi wa syuhudi. Karena sesungguhnya ketika mampu menjalankan itu, bebaslah hamba dari daya dan upaya dan kekuatan, dan penyaksian bahwa sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan oleh hamba la yatimmu ila bima'unatillah wa quwwati, maka tidak akan sempurna terkecuali bisa sempurna dengan pertolongan dan kekuatan Allah subhanahu. Nah insya Allah nih kalau kita ngaji agak dalam nih agak lumayan nih. Artinya apa? Apa yang sekarang kita sudah lakukan, menganggap kita ingin sukses tahun ini tapi belum ada hasil, kan begitu ya. Walaupun bermacam cara sudah kita lakukan, bermacam upaya sudah kita lakukan. Upaya itu adalah syariat, cara sudah macam kita lakukan. Usaha iya, pikiran iya, sedekah iya, masih begini-begini mulu gitu. Nah perlu kita yakini li'anna fihi tabarrul abdi min haulihi wa quwwatihi, sesungguhnya terbebasnya hamba dari daya dan upaya, kekuatan dan penyaksian, sesungguhnya pekerjaan itu tidak akan sempurna illa bima'unatihi, bila bima'unatillah wa quwwati,
terkecuali melalui proses pertolongan dari Allah wa quwwati dan kekuatan dari Allah. Maka kita diajarkan ketika keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Kan begitu ya? Bismillah tawakkaltu, ya Allah, dengan menyebut namamu. Kita mau usaha padahal turun dari rumah pagi-pagi mau berangkat usaha. Maka ketika kita ucapkan bismillah dengan menyebut namamu, ya Allah tawakaltu, aku berpasrah. Tapi pasrahnya kita melaksanakan satu usaha. Usaha bukan pasrah ngedekok mulu, kagak. Kagak. Ada jalan, ada syariat, ada usaha. Kagak tidur mulu, kagak. Udah bagaimana Allah aja. Kerja kagak kerja juga makan. Emang bener, itu kagak salah ucapan begitu. Cuman kurang tepat. Ya. Maka orang yang demikian, la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya maksiat kepada Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan ibadah kepada Allah, illa billah, terkecuali emang adanya pertolongan Allah subhanahu, namanya taufik. Jadi ketika kita mau ngaji, tandanya orang yang mendapatkan pertolongan. Itu aja nyiriinnya. Nyiriin orang mendapatkan pertolongan Allah, dia melaksanakan perintah Allah atau kagak. Itu namanya mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Walhasil yajibu 'alal 'abdi, kesimpulan dari apa inna tariqa syariah wa tariqah, maka wajib terhadap hamba ayya'mala, hendaklah dia mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lakinnahu la yulahidu anna amalahu walladhi yunjihi, tapi jangan punya pemikiran bahwa amalanlah yang bisa menyelamatkan. Syariat Allah memerintahkan kepada kita menjalankan seluruhnya, kita udah melaksanakan, terus kita selamat. Nah, jangan punya keyakinan selamat itu karena kita sudah menjalankan syariat. Paham kira-kira itu ya? Contoh, Allah memerintahkan usaha. Allah memerintahkan usaha. Ini gua kalau kagak usaha nggak bakalan punya duit. Jangan punya keyakinan begitu. Iya gitu kan? Nah tadi juga mah lakinnahu la yulahidu, tetapinya jangan sampai melirik, jangan sampai melihat anna amalahu waladhi yunji, sesungguhnya amalan itulah yang bisa menyelamatkan dia. Jangan. Perintah mah perintah aja, usaha mah usaha sah. Tapi jangan sampai ada di dalam hati meyakini bahwa dengan hasil usaha inilah saya bisa sukses. Usaha perintah harus sedikit gitu ya. Nah, tapi orang nggak bakalan sukses tanpa ada syariat juga. Karena tadi hakikat atilah dianggap kosong tanpa usaha. Nah, walladhi yudhilul jannah walau lama hasala dalik bil yulahidu bil amali imtisaru amillah, maka biqauli ta'ala fa'budullaha mukhlishan lahuddin fasyari'atun wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'amdi wa yarham ya dafi'al bala'i ya rahman ya dafi'al bala'i ya rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tum fiha salam da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelas keras ya. Ya, setengah 11.
ijazah tadi ditelepon ke Cai.